Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kuliah CNC dan NC Programming kita kali ini, saya akan coba mendemonstrasikan tentang tool motion commands, khususnya G02 dan G03, dan nanti kita kombinasikan dengan G00 dan G01. Baik, sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan mereview tentang G02 dan G03, yang saya mulai dengan G02, yakni circular interpolation, searah atau gerakan melingkar searah jarum jam atau clockwise. G02 adalah perintah yang kita berikan ke mesin CNC untuk menggerakkan pahatnya dengan arah melingkar searah jarum jam, baik itu untuk membuat lingkaran penuh ataupun membuat segmen lingkaran. Sebagai ilustrasi di sini kita lihat ada segmen lingkaran, di mana segmen lingkaran ini mempunyai koordinat asal dan mempunyai koordinat tujuan serta pusat lingkaran dari segmen lingkaran ini. Ya. Juga ada radius daripada lingkaran ini. Nah, informasi koordinat asal, pusat lingkaran, koordinat tujuan, dan radius lingkaran ini kita gunakan nanti di dalam membuat kode programnya. Untuk G02, kode program bisa kita gunakan dengan cara format dengan kaidah IJK, bisa juga dengan format yang kedua menggunakan kaidah radius atau R. Untuk format pertama, kita tuliskan program kita G02 yang diikuti dengan koordinat tujuan searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z, baik berasingan ataupun kombinasi antara XY, XZ, YZ, dan XYZ sekaligus. Lalu diikuti dengan parameter I, J, dan K, di mana I, J, dan K itu adalah jarak dan arah koordinat asal ke pusat segmen lingkaran atau ke pusat lingkaran bagi lingkaran yang penuh. Nah, kemudian kita lihat bahwa I itu adalah jarak dan arah koordinat asal ke pusat lingkaran pada arah sumbu X, sedangkan J pada arah sumbu Y, ya, dan Z itu dan K itu dalam arah sumbu Z. Kemudian format yang kedua kita bisa menuliskan G02 yang diikuti dengan koordinat tujuan, lalu diikuti dengan radius segmen lingkaran tersebut. Nah, mengingat G02 ini adalah gerakan pahat dengan adanya pemakanan, maka kita juga harus menuliskan parameter spindle speed dan feed rate-nya. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke G03. Pada dasarnya G02 dan G03 penjelasannya sama, kecuali bahwa kalau G03 itu arah gerak melingkarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Jadi di sini pahat dari koordinat asal bergerak secara melingkar, ya, ke koordinat tujuan berlawanan dengan arah jarum jam, ya, dengan pusat lingkaran, ya, pada koordinat X sebesar I dan pada koordinat Y sebesar J dan pada koordinat Z sebesar K. Ya, di sini juga ada radius lingkaran. Nah, informasi ini juga sama saja dengan G02 kita gunakan untuk menetapkan koordinat tujuan dan parameter IJK, yakni jarak dan arah koordinat pusat, jarak dan koordinat asal ke pusat segmen lingkaran. Begitu juga dengan R yang menyatakan
R ini adalah besarnya radius lingkaran. Baik, sebagai contoh di sini saya ada program G02 dengan konsep IJK. Ya. Di sini dimisalkan saya ingin membuat slot ya, dari koordinat X25 dan Y50 ya, ini titik asalnya, ke koordinat X50 ya, dan Y75 ya, dan gerakannya melingkar searah jarum jam. Maka kita menggunakan G02. Lalu berapa I-nya? I-nya adalah 25. Kenapa 25? Karena jarak X ya, jarak antara titik asal ke koordinat searah sumbu X itu adalah 25. Lalu bagaimana dengan J? J 0. Kenapa 0? Karena jarak antara titik asal dengan titik koordinat titik pusat itu searah Y ya, itu sama dengan 0 ya. Artinya sama-sama 50 dan 50. Jadi kalau kita lihat di sini ini koordinat asal, ini koordinat titik tengah, maka sebenarnya bisa kita lihat bahwa I-nya adalah 50 dikurang 25 sama dengan 25 dan Y-nya, J-nya adalah 50 dikurang 50 sama dengan 0. Baik. Di contoh program ini, ya, baris pertama yang beralamat di N10 sampai baris ke-6 yang beralamat di N60 mengindikasikan positioning. Ya. Positioning diikuti dengan pemakanan benda kerja sedalam 5 mm. Nah, karena di sini G01 adalah perintah gerakan pahat dengan adanya pemakanan, maka harus ditetapkan berapa feed rate-nya dan berapa spindle speed-nya dan lakukan M3. M3 adalah spindle on. Jadi sebelum dia turun maka spindle harus di-on-kan ya. Lalu baris berikutnya yang beralamat di N70 kita perintahkan mesin untuk membuat gerakan melingkar searah jarum jam dari koordinat asal, mana koordinat asalnya? Ya, X25 dan Y50 ke koordinat tujuan X50 dan Y75 ya, dengan jarak titik koordinat asal ke koordinat titik tengah lingkaran sebesar 25 searah sumbu X dan 0 searah sumbu Y. Lalu diakhiri dengan mengangkat pahat ya. Setelah selesai proses ini maka pahat diangkat ya 2 mm di atas titik 0. Oke, di sini ada G90. G90 ini menyatakan bahwa kita menggunakan sistem koordinat absolut. Ya. Sistem koordinat absolut mengatakan bahwa semua koordinat ya, yang kita gunakan di sini di dalam program itu diukur dari titik referensi benda kerja. Ya. Dalam video tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya menggunakan titik referensi benda kerja adalah paling atas benda kerja, paling kiri benda kerja, dan yang paling dekat dengan operator. Baik, kita coba untuk saya coba untuk mendemonstrasikan apa hasil yang kita dapat dari part program yang ada di contoh saya tadi yang di dalam slide. Baik, di sini saya ada benda kerja, dimensinya adalah 100 ya, kali 100 dan ketebalan 20. Ini adalah koordinat referensi benda kerja dan sebuah pahat. Ya, tadi ini program ini sudah saya jelaskan. Ya, sekarang kita perhatikan apakah benar program ini akan membentuk slot ya dari titik 2550 ke titik 5075. Kita coba. Baik, ya.
Jadi kalau dari atas kita lihat, ya, kita telah berhasil membuat slot dari titik X25Y50 ke titik X50Y75 dengan jarak 25 dari titik asal, ya, dengan arah clockwise. Baik, lalu bagaimana dengan G03? Ya, misalkan saya ingin membuat slot dari koordinat asal X25Y50 menuju koordinat tujuan X50Y25 seperti ini, ya. Maka dengan mudah kita bisa menentukan berapa I, ya, berapa jarak dari titik asal ke koordinat tujuan, ya, dengan cara mengurangkan 50 dikurang 25, I-nya adalah 25, dan mengurangkan maksud saya I adalah mengurangkan koordinat titik koordinat titik tengah lingkaran, ya, X50 dikurang 25, kemudian J, ya, atau yang searah sumbu Y dengan mengurangkan 50 dengan 50, ya. Jadi kita dapatkan 0. Nah, apa yang berbeda antara G02 dan G03 di sini, ya? Selain yang lain ini adalah sama, yang berbeda adalah bahwa pada baris yang ke-70, baris perintah G02 kita tukar dengan G03, ya. Kemudian koordinat X-nya tetap, ya, karena sama-sama 50. Lalu koordinat Y-nya yang tadinya 75 kita ganti dengan 25. Lalu I-nya adalah 25 dan J-nya adalah 0. Baik, kita coba untuk saya coba untuk mendemonstrasikan di CNC Simulator, ya. Di sini saya ganti G03 dengan G02 dengan G03, lalu koordinat tujuannya adalah X50 dan Y25, sementara yang lain parameternya adalah sama. Baik, saya coba untuk mengeksekusi program ini. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan contoh, ya, yang kita ingin dapatkan di sini. Baik, itu tadi demonstrasi bagaimana menggunakan G02 dan G03 dengan konsep IJK. Sekarang bagaimana dengan konsep R? Ya, konsep R pada dasarnya itu lebih mudah dibandingkan dengan IJK karena kita tinggal membubuhkan informasi berapa R lingkaran, ya, dalam baris program kita. Jadi I, J dan K tadi itu kita ganti dengan R, ya. Jadi tidak perlu lagi ada I dan J dan K. Cukup kita gunakan R, ya. Sebagai contoh, di sini kita masih menggunakan G03, ya. Titik koordinat asal 2550, koordinat tujuan 5025 dengan koordinat titik pusat 5050. Jadi R-nya adalah 25. Maka dengan mudah kita ganti IJ tadi dengan R25. Baik, kita coba melihat bagaimana hasilnya di dalam CNC Simulator, ya. Sekarang kita tetap menggunakan G03, lalu I dan J-nya ini kita ganti dengan R25. Baik, kita coba eksekusi programnya. Nah, kita mendapatkan hasil yang sama, baik dengan konsep IJK ataupun konsep R. Nah, begitu juga dengan penggunaan G02 dengan konsep R, ya. Jadi dengan mudah kita tinggal mengganti G02 tadi
dengan G03 tadi dengan G02 dan mengganti koordinat tujuannya. Kalau tadi itu Y-nya 25, sekarang kita ganti Y-nya menjadi 75. Baik, kita cobakan ya. Ganti menjadi searah jarum jam, lalu Y-nya 75. Koordinat tujuannya X50 dan Y75. Kita eksekusi programnya. Oke, ya, maka kita dapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, berikutnya adalah kita coba untuk mengkombinasikan demonstrasi sebelumnya ya, materi sebelumnya G00 dan G01 yang kita kombinasikan dengan G02 dan maaf ini sebenarnya G03 ya. G01, 00, 01, 02 dan 03. Ini baris perintah atau part program yang saya sudah coba buat, dan kalau kita jalankan hasilnya akan kita dapat nanti slot ya seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Baik, N50 G01 Z negatif 5 itu artinya bahwa pahat kita suruh untuk turun ke kedalaman 5 mm sehingga pahat menembus masuk ke dalam benda kerja sedalam 5 mm. Lalu baris berikutnya kita perintahkan pahat ya, dengan perintah gerakan linear menuju Y70 ya sampai ke sini. Ya. Nah, baris berikutnya kita suruh pahat ya, kita suruh mesin untuk menggerakkan pahat melingkar searah jarum jam menuju koordinat tujuan X30 Y85 ke sini ya. Nah, dengan radius dengan jarak titik koordinat asal ke koordinat pusat lingkaran itu sebesar 15. Jadi dia akan membuat gerakan melingkar. Dilanjutkan dengan gerakan linear kembali ya ke arah X85, lalu dilanjutkan dengan gerakan linear ke X30, lalu membuat gerakan melingkar ya berlawanan dengan arah jarum jam ya, ke koordinat 70 dan 15. Lalu diakhiri dengan pembuatan gerakan linear ke X15. Lalu setelah selesai maka pahat diangkat. Baik, saya akan coba program ini ya. Kita akan coba program ini di dalam yang saya sudah siapkan di sini ya. Di sini saya sudah siapkan. Kita coba untuk mendemonstrasikan program ini di dalam CNC Simulator. Ya, ini programnya, saya copy paste ke sini. Baik, lalu kita coba jalankan. Ya, ini X7, oke. Kemudian ke X85, kemudian ke Y30, lalu membuat gerakan berlawanan arah jarum jam dan kembali ke titik X15, lalu pahat diangkat. Ya, selesai. Jadi apa yang kita dapatkan pada benda kerja kita ya, berdasarkan program yang sudah kita buat itu persis sama dengan apa yang kita inginkan. Baik, berikutnya bagaimana itu tadi kita sudah melihat bagaimana kita membuat segmen lingkaran. Sekarang bagaimana dengan full circle? Bisakah kita gunakan konsep R? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, tidak bisa. Jadi kalau untuk full circle kita tidak bisa menggunakan konsep R. Ya, kenapa? Ya, karena kalau kita menggunakan konsep R itu tidak cukup informasi yang kita berikan ke mesin. Ya, karena dengan mengatakan bahwa radiusnya adalah 25, katakanlah begitu, mesin tidak tahu
di mana posisi 50 ini, ya? Pada apa namanya, radiusnya dia tahu 25, tapi apakah di sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, ya, dia tidak tahu. Jadi R itu hanya memberikan informasi jarak saja, tapi tidak memberikan informasi di mana posisinya atau di mana arahnya. Lalu bagaimana? Tentu saja kita harus menggunakan konsep atau kaidah I, J, dan K. Ya, baik. Ini saya akan demonstrasikan, ya, pembuatan circular interpolation dengan G02 yang full circle, ya, artinya lingkaran penuh. Nah, kita akan menggunakan kaidah atau konsep I di sini, ya. Baris pertama sampai 60 ini sama dengan yang sebelumnya, ya. Lalu yang N70 G02 artinya kita memberitakan mesin untuk membuat gerakan melingkar, ya, dari koordinat asal. Koordinat asalnya adalah 25 dan 50, ya. 25 X dan 50 Y ke koordinat 50 X, ya, dan 75 Y. Saya rasa ini agak ada kekeliruan sedikit, ya, karena seharusnya kalau koordinat asalnya itu adalah X25, Y50, maka koordinat tujuannya juga X harusnya 25 dan Y juga seharusnya 50, ya. Jadi untuk full circle tentu saja bahwa, ya, tentu saja bahwa titik koordinat asal itu harus sama dengan koordinat tujuan, ya. Nah, di sini ya 50 dikurang 25 sama dengan 25, jadi X-nya apa? I-nya yakni jarak antara titik asal ke titik lingkaran, tengah lingkaran, ya, secara sumbu X itu adalah 25 dan 50 kurang 50 adalah 0. Jadi J-nya adalah 0. Baik, kita coba saya coba untuk mendemonstrasikan program ini di CNC Simulator. Ya, jadi di sini saya sudah ada programnya. Di sini sudah saya kopikan tadi programnya dan kita lihat, ya. Kita lihat, ya, ini benda kerja pahat, ya. Lalu dimulai dari sini, kemudian melingkar, ya, dan kembali ke titik asal. Baik, jadi apa yang kita hasilkan di benda kerja itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam program yang kita buat ini. Baik, demikianlah materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya tentang masih motion control command, ya, terutama untuk membuat kinet cycle. Jadi saya akan mendahulukan kinet cycle, nanti kita akan lanjutkan dengan tool motion commands yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.